Shalom alaikum. Bersyukur di kesempatan hari ini kita bisa bersama lagi. Masih bersama saya Diakon Widyasono Yohanes. Karena ujian sejatinya tidak pernah menghalangi pujian. Baik, di kesempatan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang nanti kita akan sama-sama terima berkat Tuhan yang sangat luar biasa untuk membekali hari ini, supaya hari ini pun juga kita boleh kuat dan mengerti satu hal yang luar biasa, dan bahkan pada akhirnya kita tetap memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menikmati berkat-Mu yang sangat luar biasa, sehingga kami boleh bersama dengan saudara-saudara kami yang dimanapun berada saat ini boleh menikmati hari yang Tuhan sudah berikan. Bapa, sebentar kami akan menerima berkat-Mu, kiranya Tuhan berkati kami dalam sepanjang kehidupan kami nanti, sehingga kami boleh melangkah bersama Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan, urapi kami sehingga apa yang kami sama-sama bahas dan renungkan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Dari awal pertengahan akhirnya kami serahkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah bersama-sama awali kebersamaan kita dalam doa, dan kiranya saudara-saudara yang dimanapun berada saat ini beroleh sukacita yang luar biasa. Baik, kita akan sama-sama membuka kitab kita yang terdapat di dalam Amos pasalnya yang ke-8. Amos pasalnya yang ke-8 ayat ke-4 sampai dengan ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara semuanya. Jika sudah mendapatkannya, mari kita baca bersama. Peringatan terhadap orang yang menghisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian tadi firman Tuhan yang kita baca dari Amos pasal 8 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-8. Di sini saya mengambil tema di YSBU, Allah menghukum mereka yang tamak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak zaman penjajahan Belanda kita melihat, bahkan kita mendengar langsung dari kakek kita ataupun saudara-saudara terdekat kita yang secara langsung mengalami bagaimana penindasan, mengalami bagaimana kesengsaraan yang begitu hebat, yang membuat mereka akhirnya mengalami trauma, mengalami suatu hal yang kalau diceritakan kembali saat-saat seperti itu akan sepertinya terjadi lagi di saat ini. Nah, saudara yang terkasih, kebanyakan yang tertindas adalah orang-orang yang benar-benar tidak berdaya, termasuk orang miskin, ya, miskin pendidikan, miskin pengetahuan, sumber daya manusia yang rendah, sehingga dibujuk, dihapusi dalam bahasa Jawanya, orang-orang yang merasa dirinya pintar
merasa dirinya pandai, merasa dirinya orang kaya, orang yang berduit, sehingga menganggap orang-orang di sekitarnya adalah yang tidak punya adalah orang-orang miskin yang rendah yang patut ditindas. Demikian yang terjadi ya di bacaan kita pada saat ini. Ya, Tuhan tidak akan melupakan semua perbuatan mereka. Dikatakan dalam firman-Nya tadi ya. Perbuatan apa? Perbuatan baik? Enggak ya. Mari kita simak baik-baik bacaan kita pada saat ini, bahwa penyataan Tuhan ini ditujukan kepada mereka yang menginjak-injak orang miskin. Ya, menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang-orang yang sesara, yang berharap ada bulan baru dikatakan tadi ya, serta berlalunya hari Sabat, agar mereka bisa kembali melakukan aktivitas dan kebiasaan mereka. Aktivitas dan kebiasaan mereka yang mana, dan aktivitas dan kebiasaan apa? Nah ini aktivitas berbuat curang, luar biasa hebatnya kenakalan mereka ya. Aktivitas berbuat curang, ya, perbuatan curanglah yang menjadi aktivitas dan kebiasaan mereka. Parah enggak? Parah banget. Yang ditindas apa? Orang-orang miskin. Nah, mereka mencari keuntungan dengan menipu dan menjual barang dengan harga yang tidak sepantasnya. Apa sekarang masih terjadi? Nanti ya kita bahas. Mereka malah mencurangi orang-orang miskin. Apa? Orang miskin mencurangi orang miskin. Terlalu dan sangat terlalu. Sebenarnya mereka yang harus kita angkat derajatnya sehingga suatu keadilan terjadi ya. Nah, saudaraku yang terkasih, mereka berani mencurangi orang-orang miskin karena mereka tahu bahwa orang-orang miskin itu tidak akan pernah melawan mereka ya. Karena apa? Tidak berdaya. Ketidakberdayaan tadi. Nah, mereka miskin, yang miskin itu terpaksa menjual yang mereka punya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari ya. Seperti halnya dulu zamannya tengkulak, sudah waktunya panen dijual murah ya sama tengkulak-tengkulak tersebut, sehingga terjadinya rugi tapi yang membeli untungnya banyak ya. Seperti itulah keadaan-keadaan yang dulu pernah terjadi sampai dengan Indonesia pun merasakan hal yang demikian. Mereka tidak bisa mengembangkan kehidupan mereka karena sistem sosial masyarakat pada saat itu tidak memberi kesempatan untuk mengembangkan diri karena penindasan tersebut. Nah, saudaraku yang terkasih, mereka hanya bisa mengikuti apa yang sudah ada dan tidak tahu kemana tempat mereka untuk mengadu karena sudah menjadi korban dicurangi tadi. Coba kita bisa pikirkan bagaimana kekalutan kehidupan mereka. Sudah dijual murah, tidak ada tempat mengadu karena korban kecurangan-kecurangan itu. Luar biasa. Jadi para penguasa malah menekan, ingat, para penguasa malah menekan mereka demi mendapatkan upeti dari mereka yang kaya tadi. Kebijakan ini membuat yang miskin benar-benar berada dalam lingkaran setan. Parahnya lagi, saudaraku yang terkasih, penindasan-penindasan terus berlangsung bersamaan dengan ibadah ritual yang semarak. Ini ya, menyakitkan sekali ya, parah. Ini benar-benar sebuah kemunafikan, benar-benar sebuah kebohongan yang dilakukan oleh manusia yang berbuat jahat itu terhadap Tuhan. Nah, apakah Tuhan tinggal diam? Yakin tidak. Melihat perbuatan jahat itulah Tuhan mengeraskan hatinya dengan bersumpah untuk menghukum kaum Israel yang jahat. Nah, saudaraku yang terkasih, mereka yang jahat adalah orang-orang yang kaya, yang tamak, rakus ya, tidak cukup dengan apa yang sudah dia terima, maka harus menindas orang-orang miskin, maka harus menindas rakyat, harus menindas seseorang yang tidak berdaya tadi ya, serta penguasa-penguasa yang lalim, yang gila hormat dan gila kekayaan. Allah tidak tinggal diam terhadap mereka ya. Hukuman Tuhan akan berlaku dan keadilan harus ditegakkan demi melindungi mereka yang lemah.
dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang itu masih terjadi. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan mengerti satu hal ini, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berdiri di atas keadilan yang Tuhan terapkan dalam kehidupan kita, umat Tuhan yang sudah menerima keadilan. Patutnya kita bergerak, ya, patutnya kita melangkah di bulan Belkas ini untuk bisa membawa, mengangkat orang-orang yang tidak berdaya itu bangkit kembali dengan cara kita mengasihi dan menyatakan keadilan kepada mereka. Dan bahkan mungkin siapapun yang terdekat dengan kita mengetahui, ya, seseorang itu berbuat curang, ya, dengan melakukan hal yang mungkin sama ceritanya dengan hal ini, sepatutnya kita bisa memberikan teguran, bisa memberikan masukan yang baik sehingga mereka tidak buat seperti itu lagi. Karena apa? Jelas di sini dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam bagi mereka yang berbuat curang, bagi mereka yang berbuat lalim, bagi mereka yang gila hormat dan gila kekayaan, dan bahkan masih melakukan itu di tengah-tengah semarak ibadah. Itu adalah kemunafikan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini berkat Tuhan yang luar biasa. Kita yang sudah menerima keadilan, mari bersama-sama kita bergerak melangkah satu langkah lebih maju lagi untuk menolong mereka yang tertindas. Di dalam nama Yesus mereka akan kembali bangkit. Kalau mungkin yang kita punya mungkin tidak sebanyak yang orang-orang kaya yang lainnya, kita yang punya kita ilmu pengetahuan, yang punya kita mungkin pengetahuan apa gitu ya, mari kita sampaikan kepada mereka sehingga mereka tidak menjadi orang yang tertindas, tapi sama-sama kita adalah orang-orang yang merasa menerima keadilan daripada Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya, dan Allah yang kita sembah boleh dimuliakan dan ditinggikan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk penyertaan, dan terima kasih untuk peringatan yang Kau berikan kepada kami, agar kami selalu menjadi orang yang adil, karena Engkau terlebih dahulu adil kepada kami. Tuhan, ajar kami untuk bisa menyisihkan setiap apa yang kami punya, termasuk hati kami, untuk mereka yang tertindas dalam hal apapun, dalam kelemahan ekonomi, kelemahan sosial, apapun Tuhan. Kiranya kami yang mempunyai hati yang besar boleh membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini, kiranya boleh menguatkan kami menjadi anak-anak yang tangguh, yang kuat untuk menghadapi segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita sudah sama-sama menutup kebersamaan kita di pujian ini. Kiranya berkat Tuhan semakin nyata buat kita, dan tetap semangat. Shalom alaikum. Dah.